Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan bahas IPA bab 5 tentang kalor dan perpindahannya. Sudah siap untuk belajar ya? Dan jangan lupa absen kalian tulis di Google Classroom. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi kalor dan perpindahannya. Itu ada di kompetensi KD 3.5, memahami konsep energi dan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Silahkan baca sendiri ya. Ya, yang penting kalian itu bisa memahami kalor itu apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian persamaan kalor untuk kenaikan suhu, kemudian menentukan kalor untuk perubahan wujud. Sebuah benda itu suhu itu adalah menyatakan tingkat panas suatu benda. Nah, jika kita perhatikan ini, benda yang bersuhu lebih panas, kita tuangkan nih ke dalam gelas, maka akan terjadi di sana ada kalor. Apa yang dipindahkan adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, itu disebut dengan kalor. Jadi pengertiannya adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bertemu atau bersentuhan atau disatukan, ya. Nah, satuan kalor yang yang di dalam satuan internasional itu adalah dalam joule. Satuannya adalah huruf J besar. J besar ya. J. Nah, satu kalori, kalor itu satuannya itu kalori sebenarnya, tetapi di dalam satuan internasionalnya ada dalam joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule, 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Ini bisa dipindah-pindah atau dikonversikan. Pengaruh kalor terhadap benda itu ada 3. Yang pertama, terjadinya perubahan suhu. Yang kedua, terjadinya perubahan wujud. Nah, perubahan suhu sudah pasti kalau kita panaskan suhunya akan berubah. Atau kalau kita diinginkan suhunya juga akan berubah. Itu namanya perubahan suhu. Nah, yang kedua adalah perubahan wujud. Misalnya es kita cairkan atau kita panaskan, dia akan mencair, menguap juga perlu dipanaskan, menyublim juga perlu kalor atau perlu panas, kemudian perubahan wujud yang melepaskan kalor. Nah, ini melepaskan, misalnya membeku dari air menjadi beku. Di sini dia harus melepaskan kalor. Mengembun dan mengkristal. Ini diingat-ingat ini ya, karena ini biasanya suka masuk di dalam ujian. Materi esensial ya. Nah, sekarang kita mau lihat secara matematisnya atau penghitungannya gimana sih kalau kita mau menghitung jumlah kalor adalah dengan apabila dia mempengaruhi suatu zat atau bertambahnya suhu, itu kita menggunakan Ki CMAT atau camat ya. Kalau dulu pernah juga, kalau ini digeser ke sini jadi macet. Nah, terserah kamu enaknya yang mana. Ya, Ki itu adalah jumlah kalor di satuannya dalam joule atau kalori. Kemudian M itu adalah massa dalam kilogram. Kemudian lagi adalah C itu adalah kalor jenis zat. Ini udah sebuah ketetapan. Delta T itu adalah perubahan suhu. Ini segitiga ini dibaca dengan delta. T ini suhu. Jadi perubahan suhu. Suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, ini segitiganya. Jika seandainya ditanya delta T, maka rumusnya akan bisa kamu baca Q dibagi C kali M. Jika ditanya M, maka Q dibagi C kali delta T. Kita lanjut. Berikut contoh soal. Ya, agar lebih mudah langsung ke contoh soal.
Berapa kalori yang diperlukan untuk memanaskan 20 gram tembaga dari 20 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius jika kalori jenis tembaganya adalah 0,09 kalori per joule derajat Celcius. Kalian perhatikan di sini, di item-item ini dimasukkan ke dalam diketahui. Sehingga kalian bisa mengidentifikasi apa saja yang diketahui, apa yang ditanya, dan kita bisa carikan solusi untuk menjawab. Di sini satuannya kita perhatikan dulu. Setelah kalian masukkan satu item per item, kita lihat lagi satuannya. Jika satuannya dalam gram, ini kilogram, ini nggak matching. Ini harus kalian samakan dulu. Kalau nggak bisa dikali, nggak bisa dibagi. Dari 20 gram, dirubah menjadi kilogram, menjadi 0,02 kilogram. C tetap, delta T-nya adalah 120 dikurang 20. Suhu akhir dikurang suhu awal, sehingga dapat 100. Kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan M kali C, atau C kita masukkan ke camat ya, camat. C-nya 0,9, 0,09 dikali 0,02 kali 100 sama dengan 0,18 Joule. Nah, selain dia kalor tersebut bisa merubah suhu, kalor juga bisa merubah wujud. Seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, di sini makin jelas skemanya ya. Dari padat menjadi gas disebut menyublim, dari gas menjadi padat disebut deposisi atau deposit. Ya, gas menjadi cair menguap, cair menjadi gas menyublim. Ini sih sudah dipelajari waktu SD ya. Nah, jadi sudah paham semua lah. Nah, jika dia mencair, apa sih cara penghitungan matematisnya? Kalau mencair, misalnya es batu berubah menjadi air pada suhu berapa? Suhu 0 derajat Celcius ya. Pada suhu 0 derajat Celcius akan melebur, sehingga kalori yang diperlukan adalah Q sama dengan M kali L. M itu adalah massa benda, L itu adalah kalori lebur. Menguap, sama aja rumusnya, tetapi bedanya L-nya diganti dengan U. U itu adalah kalor uap. Satuannya juga sama dalam joule per kilogram. Agar lebih mudah, kita akan lihat langsung ke contoh soal. Es bermassa 200 gram bersuhu min 5 derajat Celcius dipanaskan sehingga melebur menjadi, nah untuk lebih jelas kita bisa lihat grafiknya. Dari min 5, suhu dari min 5 derajat Celcius dipanaskan menjadi 0 derajat Celcius. Kenapa nggak langsung sampai 100? Karena dia ada di sini. Jika mencapai suhu 0 derajat Celcius itu berarti terjadi perubahan wujud. Berarti satu proses, ini proses pertama, ini proses kedua, proses ketiga adalah menaikkan kembali suhu. Proses pertama, kita lihat diperlukan, di sini ada perubahan suhu dari min 5 menjadi 0. Nah, berarti di sini kalau ada perubahan suhu, seperti di awal tadi, berarti matematisnya kita pakai M kali C delta T. Karena ada perubahan suhu. Kalian masukkan angkanya dapat 500 kalori. Proses kedua itu dari B ke C. B ke C itu melebur. Melebur pada suhu 0 derajat Celcius sehingga kita mencari kalornya dengan massa dikali kalor lebur. 200 kali 800 sehingga didapat 16.000 kalori. Proses ketiga, ini grafiknya miring lagi. Kalau grafiknya miring ini adalah artinya terjadi perubahan suhu. Dari 0 menjadi 100. Ingat ya, dari 0 ke 100. Jangan dari min 5 ke 100. Salah. Ya, di sini delta T-nya 100 sehingga 200 kali 100 menjadi 20.000 Joule. Berapa kalori yang diperlukan dari min 5 menjadi 100 derajat Celcius? 3 proses tadi kita tambahkan. Kita jumlahkan sehingga didapat satuannya adalah di dalam 36.500 kalori. Oh ya, maaf ini satuannya dalam kalori ya. Semua kalori ini ya. Nih, kita perhatikan lagi kalau dia udah dalam sama kayak gini dalam gram, ini kalori.
kemudian yang ini juga kalori, ini kalori, itu berarti artinya sudah bisa langsung dijumlahkan atau dikali dan dibagi.